Halo semua, kembali lagi pada video ini di tempat yang sama, di perjalanan yang sama, yaitu perjalanan menuju Serang. Ya, lagi-lagi adalah apa? Ya, kerja. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan lancar juga urusannya, kerjaannya, rezekinya dan sebagainya. Tentunya juga ya yang paling utama kesehatan. Oke, ya hari ini kita ya jalan-jalan motovlog aja lah ya. Sambil randomly pembahasan mungkin yang akan menjadi judul di video ini mungkin ya. Oke, ya. Jadi seperti biasa, jam berapa nih? Jam 9 pagi mulai berangkat ya, karena aku masuk jam 10 pagi ya di hari Senin. Sehingga ya seperti itu. Akhirnya karena perjalanannya sekitar setengah jam ke sana, jadinya ini udah jam yang pas lah gitu ya, biar nggak terlalu terlambat, nggak telat juga, biar nggak ngepas juga, dan nggak kalau dibilang kecepatan juga sih enggak sih. Supaya apa? Supaya jalannya lebih nyantai aja sih gitu, biar nggak kejar waktu lah gitu. Takutnya kan ada kendala apa-apa di jalan kan, entah macet lah atau apa, jadinya repot. Makanya jam 9-an lewat ini udah paling ideal lah gitu. Kemakmuran Pak Prabowo, buset. Mantap lah. Ya kalau memang kayak gitu tujuannya kan. Ya kita akhir-akhir ini kalau bicara tentang dunia yang lagi terjadi ya, fenomena yang terjadi di Indonesia gitu kan, ya kalian sudah tahu lah ya. Walaupun kita tidak mungkin tidak satu frame mungkin ya, mungkin ada topik yang sama, ada yang beda gitu, ada yang tahu dan enggak gitu. Cuman secara umum beberapa hal mungkin kita sudah tahu bersama gitu ya, terutama mungkin dalam dunia perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang ini nih. Ya, yang ada 3 calon itu ya. Yang ada 3 calon. Nah, nomor urut 1, 2, 3 gitu. Ya, kalian pro yang mana nih? Bakalan milih yang mana nih calonnya? Tapi harus objektif ya, jangan sentimen gitu ya penilaiannya. Jadi alasan memilihnya itu ya juga jelas gitu, kenapa milih nomor urut tersebut ya, calon tersebut, dan ya kenapa nggak yang lain gitu. Tapi alasannya jangan sentimen ya, kayaknya ya nggak fair aja gitu dong kalau hanya masalah sentimen doang. Tapi ya bicaranya fakta ya gitu, bicara fakta. Dan kalau belum tahu faktanya, jangan sok-sok tahu bahasanya gitu ya. Benar nggak gitu kalau ngomong gitu, faktanya ada nggak? Kalau ada buktikanlah gitu. Atau mungkin ada ya beritanya atau apalah gitu kan, yang memang itu fakta loh ya. Kalau hanya satu sudut pandang berita sih ya itu jelas kadang nggak fair gitu ya. Begitu. Ya kalau dari orangnya langsung yang ngomong kayak gitu ya berarti itu udah jelas faktanya ya. Dia yang ngomong sendiri, blunder sendiri mungkin atau apalah gitu. Nah seperti itu. Ya pada dasarnya kan kita memilih calon presiden, wakil presiden itu kan memang ya untuk lagi-lagi untuk kesejahteraan ya, untuk keadilan. Nah itu lagi tuh ada bannernya tuh yang paslon nomor 3. Nah itu jadi harus ya fair gitu ya. Tujuannya memang untuk kebaikan, untuk keadilan, dan menciptakan ya kesejahteraan untuk orang Indonesia sendiri lah gitu. Jangan malah mensejahterakan orang-orang luar gitu kan. Gitu. Dan tersedianya lapangan pekerjaan, peluang bersaing yang baik gitu. Dan tidak adanya ya KKN lah gitu ya, kolusi, nepotisme. Ya semua itu memang nggak mudah, tapi bisa diminimalisir gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa betapa parahnya ya Indonesia ini sekarang. Nah, gimana guys? Kalian milih yang mana kira-kira? Ya, kalau aku sih belum mendeklarasikan ya pilihanku. Tapi ya, aku tentunya memikirkan ya itu dengan landasan yang baik ya.
dengan akal sehat, dengan berupa ya pembandingnya kita harus membandingkan secara track record ya, prestasi gitu kan, dan keberpihakan kepada rakyatnya bagaimana gitu. Ini kenapa lah ini? Kalau mau ke kanan bilang, tapi nggak ada sennya gimana sih? Ngerusuh aja. Nggak ada sen, tapi kayak nggak jelas. Rusak motor sennya apa gimana ya? Oke, ini jalannya sudah mulai bisa dioperasikan walaupun belum full ya. Yang sebelah kanan sih. Tapi kalau yang kiri belum ada pembangunannya. Oh, ini udah dibikin ini nih. Buset. Asapnya. Udah dibikin ini juga nih sebelah kiri. Wow. Wow. Ya, jadi ini tuh sekedar saran aja bahwa ya gunakan akal sehat dalam memilih siapa yang menjadi pemimpin kedepannya nanti. Jangan hanya sekedar karena landasan suku atau landasan ya satu daerah lah mungkin gitu kan, atau karena apa, kalau sekarang yang digaung-gaungkan itu adalah melanjutkan program sebelumnya gitu kan. Kalau calon presiden itu tidak mau melanjutkan, nggak usah dipilih gitu kan. Nah, ini harus fair dulu dong pemikirannya gitu ya. Kita kalau mau koreksi pemimpin sekarang, ya kalau mau jujur-jujuran ya parah sih gitu ya. Ya aku jujur-jujuran ya parah aja gitu lah. Karena apa yang dijanjikan ketika dulu 2019 kemudian realisasinya apa, nggak nyambung gitu. Tentang kereta cepat itu nggak ada gitu, nggak ada kayak gitu. Dan bahkan yang parahnya ya aku nggak tahu persis, cuman yang parahnya adalah penggunaan APBN yang luar biasa dan sampai ngutang gitu kan. Dan yang parahnya lagi ya, itu kan kereta cepat itu untuk Jakarta Bandung katanya, walaupun nggak sampai Bandung juga sih ya. Dan ternyata IKN ada, jadi pindah. Jadi ngapain Jakarta ada gitu, ke ujung-ujungnya bakalan pindah ibu kota gitu. Jadi kayak eman-eman gitu. Ditambah juga IKN tuh nggak ada programnya, nggak ada janji yang nggak ada janjinya dulu apa. Janjinya dulu kartu-kartu semua gitu kan. Yang aku tahu kartu-kartu lah gitu ya. Realisasinya apa? Apa dampak yang manfaat yang didapatkan? Malah sekarang yang IKN yang dilanjutkan, yang bukan dilanjutkan sih, baru dibikin. Padahal itu tidak ada dalam janji gitu ya. Dan ya pembangunan IKN tersebut juga terkesan memaksa lagi hutang gitu. Jalan tol juga hutang, ujung-ujung dijual juga gitu. Jadi nggak berkelas dan nggak tepat janji lah gitu bahasanya ya. Jadi kalau sebelum mengkomen siapa ya, banyak sih ya, ada calon-calon yang pokoknya kalian mungkin udah tahu, kata-kata doang gitu kan, janji manis doang gitu kan. Bro, lupa nggak gitu bahwa ya pemimpin sekarang pun juga banyak janjinya gitu, realisasinya mana gitu. Nah itu jadinya harus fair gitu dalam memandang pemikiran itu. Kita juga harus objektif, harus fair gitu. Jangan hanya sentimen doang yang kedepankan gitu. Nggak berkelas banget sumpah kalau kayak gitu. Terkesan jadi SDM rendah gitu. Ya gitulah. Jadi bukan masalah lanjutkan atau tidak, tapi ingat kalau misalnya tidak sesuai dengan dasar undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam konstitusi, ya buat apa dilanjutkan gitu loh. Jadi namanya juga pemilu itu untuk rehat gitu ya, untuk evaluasi lagi ini program apa yang bisa, yang masih nyambung, yang masih sesuai dengan landasan gitu. Kalau tidak ada landasannya, tidak ada manfaatnya juga gitu, belum ada urgensinya di sana, ya buat apa dilanjutin? Pasti ada gitu, ada yang mungkin bakalan ada juga yang bisa dilanjutkan. Tapi ya itu apa namanya, bukan berarti seolah-olah jadinya harus semuanya dilanjutkan gitu.
Jadi perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan yang dievaluasi dulu gitu. Kalau misalnya ini tidak sesuai, maka tidak dilanjutkan dulu. Kalau memang sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945, itu yang dilanjutkan gitu. Jadi harus fair gitu dalam memandangnya itu. Ngomongin prestasi juga kita harus fair-fairan juga gitu. Apa yang menjadi dampak gitu, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah ditepati, berapa persentasenya gitu. Dan juga karakter dari seorang pemimpin itu juga harus dilihat gitu, track recordnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia komunikasi, berbicara gitu, tidak menganggap tidak ada, ya istilahnya ada kesetaraan dan tidak memandang remeh yang lawan bicara gitu kan. Dan ya tentunya memulai dari adanya pemilihan ini ya jelas harus dengan cara yang fair ya, cara yang jujur, cara yang taat hukum gitu kan. Nah tapi ingat, kayak ada pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan, dirubah gitu ya di MK, yang ya kita sudah tahu bahwa ya itu satu kroninya semua gitu, pamannya lah istilahnya gitu ya, yang itu kita sebut aja lah wakil cawapres yang nomor 2 itu kan. Ya dengan adanya paman gitu ya, enak gitu ya, tinggal diubah konstitusi, aturan-aturannya akhirnya diberlakukan lah, umur segitu boleh bisa nyapres, wapres gitu. Nah itu juga sebuah pelanggaran ya. Kenapa? Karena memang terbukti ya si ketua MK yang kurang ajar itu ya akhirnya kalau diberhentikan atau diapa aku tidak tahu juga ya. Cuman intinya ya dengan kejadian seperti itu menunjukkan bahwa cara yang dia lakukan itu sudah salah gitu. Produk yang dihasilkan juga tentunya salah gitu, tidak benar, tidak baik caranya gitu. Apa yang mau diharapkan dari situ? Ini bukan perihal masalah anak muda bro. Pemikirannya yang harus muda, bukan masalah anak mudanya gitu. Tentang isu-isu politik identitas lah, inilah itulah, udah basi gitu kalau dibahas hanya ke satu orang. Yang lain juga sama kok, ada yang kayak gitu juga kalau mau banding-bandingin ya gitu. Padahal ya itulah, kita kalau udah buta mata, buta hati istilahnya gitu ya, mau dikasih fakta sejuta fakta pun nggak akan peduli dia. Ya namanya udah benci ya, benci aja gitu ya. Tapi ya gunakan akal sehat ya, karena jangan hanya gara-gara ya sembako yang diberikan atau paket apalah gitu kan untuk diiming-imingi lah gitu untuk bisa dipilih gitu kan. Akhirnya itu menjual harga dirimu ya kan, terus ya akan sengsara gitu nanti. Ya terbukti sekarang ini kok gitu. Kita bicara keseluruhannya. Kalau hanya 1-2 orang yang merasa hidupnya senang-senang aja, lancar-lancar aja, ya selamat, Anda selamat, ya beruntung gitu. Bukan beruntung, mungkin rezekimu itu. Tapi ingat ya, kita bicaranya seluruhan, bukan hanya 1-2 orang gitu. Dampaknya bagaimana untuk kedepannya, itu ya. Jadi ya, karena itu pertanggungjawaban ya, ketika Anda atau apalah ketika kita gitu ya berbicara tidak sesuai faktanya ataupun memfitnah, ya itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Ya itu sih. Jadi kalau mau memilih itu ya fair aja lah ya, cari lihat prestasinya, track recordnya gitu. Jangan sentimen lah ya, jangan hanya karena ini karena itu atau apalah gitu ya. Jadi harus fair aja lah gitu, gunakan akal sehatmu gitu ya. Dan jangan sampai golput juga sih sebenarnya, karena ya ketika kita golput gitu kan, ya yang jahat akan berkuasa gitu. Oke. Ya. Ya jadi seperti itulah dari aku ya guys, pesannya. Ya masih ada waktu untuk memikirkan, untuk meresearch, melihat manakah yang pantas gitu ya, manakah yang cocok, manakah yang bukan berpeluang sih, manakah yang layak lah untuk memimpin Indonesia ke depannya. Masih ada ya sekitar berapa bulan lagi gitu ya, menuju 2024 juga, bulan 2 apa ya. Nah ya tentukanlah pilihanmu gitu.
Jangan sampai kemudian menjadi dan kawal ya. Kalau sudah tahu gimana kedepannya, sudah tahu calonnya ya kawal ya. Ya bagi di daerahnya masing-masing lah gitu, dikawal ya. Kalau ada yang kecurangan diinfokan, disebarkan atau direkam lah gitu ya. Karena kita tahu bahwa 2019 kemarin itu ada kecurangan, itu fakta. Dengan misteriusnya ya KPPS, seorang KPPS yang meninggal, itu juga fakta. Dan ya itulah produknya, 2 periode yang ya begitu, sengsara rasanya. Memang 1-2 orang nggak merasakan kok, tapi secara keseluruhan gitu. Jadi cukup sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.